hidup ini harus punya harapan. Ketika orang tidak punya harapan, hidup ini menjadi sia-sia. Ketika harapan tidak tercapai, inilah yang menyebabkan munculnya patah hati. Nah, jadi kita semua pernah tersakiti. Jangan merasa sendirian. Hidup ini memang perjalanan yang bisa menyakitkan juga, bisa menyenangkan. Karena memang bekalnya suka duka larut hati. Move on. Kalau enggak, kita terjebak di situ. Ketimbang kita membiarkan diri kita menyatu dengan kegelapan terus-menerus. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kehadiran narasumber spesial kita, Pak Dr. Wayan Mustika. Pak Wayan adalah seorang tokoh spiritual asal Bali yang dikenal sebagai dokter, pembicara, pembimbing spiritual, dan fasilitator meditasi serta penyembuhan holistik. Kita akan membahas beberapa topik yaitu visi dan misi jiwa, bagaimana kita bisa menghadapi krisis ekonomi saat ini, makna pernikahan, menjadi perempuan di Bali, dan juga menjawab keunikan budaya Bali yang berdoa kepada leluhur. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Halo semuanya, selamat datang di YouTube Kadek Ayudia, dan hari ini kita sudah kedatangan guru kita semua, Pak Dr. Wayan Mustika. Om Swastiastu, Pak Wayan. Selamat pagi. Pagi. Astungkaro ya Pak ya, ketemu lagi. Sekarang kita lagi ada di Jakarta nih, teman-teman. Pak Wayan lagi Di Kemang. Di Kemang, daerah Kemang. Pak Wayan lagi banyak kegiatan di Jakarta ya Pak ya. Ya lumayan. Habis Cibubur, kemarin di Kemang, kemarin Sabtu Kemang, kemarin ke Gunung Salak. Gunung Salak. Habis pulang dari Pura Gunung Salak. Gunung Salak, Pura Jakarta, ya. Iya. Saya sendiri sebenarnya bersyukur sekali sih Pak. Kemarin awal April ketemu Pak Wayan, di akhir April bisa ketemu lagi di Jakarta, Astungkaro. Terus sebenarnya saya mau tanya beberapa topik nih Pak Wayan. Okay. Mungkin untuk yang paling awal nih Pak Wayan, saya ambil yang paling general dulu lah Pak. Dek kan research gitu ya di ChatGPT, di Google, apa sih concern orang gitu ya? Apa sih yang paling banyak mereka tanyain di sana gitu? Top 5-nya lah Pak ya. Ternyata salah satunya adalah tentang patah hati Pak. Kenapa? Sebenarnya kan patah hati itu relate banget sama kita semua ya Pak ya. Kayak pasti pernah patah hati entahlah sama pasangan, sama kerjaan, sama pertemanan gitu ya Pak. Rasanya tuh kayak ada sesuatu yang hilang dari diri kita gitu Pak. Pak Wayan, kenapa ya Pak rasa patah hati itu lebih menyakitkan dari penyakit fisik Pak Wayan? Gini Dini, tubuh kita ini kan bumi. Tubuh kita ini mirip dengan bumi. Kemudian patah hati itu bukan hati organ ya. Karena hati organ itu memang patah, ada patahan, jadi memang terbelah dua. Ada hati yang ada berbagai lobus lah istilahnya. Hati yang dimaksud itu akan adalah batin, bagian terdalam dari perasaan kita. Itu yang disebut patah hati kan gitu. Kenapa saya katakan mirip dengan bumi? Karena bumi ini di bagian terdalam ada patahan juga. Kalau patahan lempengan bumi itu benturan atau bergeser, terjadi gempa, terguncang. Dan guncangan itu bisa menghancurkan. Sama halnya ketika di dalam ini ada patahan batin kita lagi patah itu. Ya terguncang deh. Nah guncangnya itu bisa menghancurkan. Nah terus gimana caranya gitu. Nah karena kembali ke bumi, karena bumi ini dibentuk oleh lempengan yang berpotensi untuk bisa menimbulkan gempa kalau terjadi pergeseran itu, maka perlu dibuat rumah tempat berlindung yang tahan gempa lah. Begitu juga halnya dengan batin kita, karena dia mengandung patahan-patahan yang mungkin bisa menimbulkan guncangan gitu. Maka kita harus menyiapkan diri kita sebagai rumah yang tidak mudah hancur oleh guncangan-guncangan akibat patah hati itu tadi. Kenapa demikian? Karena hidup ini harus punya harapan. Ketika orang tidak punya harapan, hidup ini menjadi sia-sia. Maka orang putus asa itu berbahaya. Putus asa artinya putus harapan. Tapi ada risiko buruk juga. Karena apapun yang kita miliki akan menyakiti kita. Tidak punya harapan bisa menyakitkan. Punya harapan bisa menyakitkan.
ketika harapan tidak tercapai. Nah, harapan yang tidak tercapai inilah yang menyebabkan munculnya patah hati. Nah, contoh nih, kita jatuh cinta sama orang, berharap orang itu membalas cinta kita. Ketika nggak tercapai, patah hati, patah harapan. Atau kita punya pekerjaan yang kita harapkan akan memberikan kita penghasilan besar, tahu-taunya penghasilannya cuma kecil, patah hati. Ada orang yang menginginkan sebuah jabatan, tahta, tapi nggak tercapai, patah hati. Jadi harapan akan harta, tahta, dan cinta itu ketika tidak tercapai membuat orang bisa patah hati. Karena memang ada potensi di dalam. Potensi untuk apa? Untuk mengalami patahan, seperti halnya bumi ini. Jadi yang masalah itu bukan patah hatinya. Karena sepanjang hidup kita akan selalu pernah mengalami patah hati. Nah, lihat Jepang. Sering mengalami guncangan karena dia berada di daerah di mana peluang gempa itu besar. Maka dia menyiapkan rumah-rumah yang dibangun untuk tahan gempa. Nah, kita ini, karena sepanjang hidup kita akan selalu dimungkinkan untuk mengalami patah hati, maka kita perlu menyiapkan batin kita sebagai rumah jiwa ini yang anti gempa. Jadi boleh patah hati, tapi tidak sampai terguncangnya lama atau terguncangnya sampai menimbulkan kehancuran berat, sampai depresi gitu. Jadi patah hati itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu adalah keniscayaan karena kita punya harapan. Harapan ketika gagal memunculkan patah arang. Patah arang boleh disebut patah hati, menyebabkan putus asa, itu mirip-mirip kata-katanya. Kan kalau dalam istilah peribahasa, aku lagi patah arang nih, artinya patah hati maksudnya. Oh, Ya, kebayang deh. kebayang Pak. Ya. Berarti sebenarnya patah itu karena kita berharap ya Pak ya? Berharap. Apa kita tidak usah berharap Pak? Ya. Apa gimana? Dek pernah patah hati enggak? Pernah. Karena tidak, maksud saya begini. Dek pernah patah hati enggak? Karena tidak berhasil ke Mars. Enggak sih. Enggak, karena nggak ada keinginan ke situ kan? Iya. Nah, karena ketika kita tidak ada keinginan kayak gitu, ya nggak patah hati kita. Dek pernah patah hati enggak? Karena tidak diterima menjadi Presiden Republik Indonesia? Enggak. Karena nggak ada kepikiran ke situ. Gitu. Tapi mungkin pernah patah hati ketika melamar sebuah pekerjaan nggak dapat. Atau patah hati ketika ada sesuatu yang diharapkan tidak terjadi. Pernah nggak? Pernah. Nah, itu sebabnya. Tapi kita kalau tidak punya harapan juga sia-sia kan hidup kita. Nah, kita butuh punya harapan dan harus siap jika harapan tidak tercapai akan menyebabkan putus asa, putus harapan, atau patah hati. Berarti harus bersiap-siap Pak ya. Ya, Tadi Pak sempat menyinggung perlu rumah yang kokoh, yang kokoh, gitu. batin yang kokoh. Gimana cara mengokohkan batin kita Pak? Batin yang kokoh itu seperti rumah yang kokoh deh. Dasarnya menancap ke bumi. Yang bagus itu cakar ayam. Rangka-rangkanya lentur. Nah, jadi batin kita kalau ingin tahan guncangan ketika patah hati tadi, maka kita harus siapkan batin kita mengakar pada realita. Realita apa? Realita bahwa hidup memang harus punya harapan, yang tadi saya ceritakan. 2, bahwa selalu ada kemungkinan apa yang kita inginkan belum tentu tercapai sesuai yang kita inginkan. Karena keinginan kita mungkin justru tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kadang yang kita butuhkan itu ada di belakang yang kita inginkan. Kebayang maksudnya? Nah, misalnya begini deh ya. Kalau dia ingin jadi sarjana, ternyata baru lulus SD. Ya. Kira-kira dia gagal apa berhasil? Belum berhasil aja. Kenapa? Karena tidak mungkin dari SD langsung sarjana. Harus lulus SMP, lulus SMA. Ada step-stepnya begitu. Tapi orang yang patah hati itu berpikir bahwa begitu dia belum mencapai itu dianggap dunia kiamat. Contoh. Kita ingin punya pasangan hidup. Sekarang pacaran, anak SMA nih sering. Begitu punya pasangan, sekali dapat pasangan, aku akan menjadi pasanganmu seumur hidup. Padahal itu baru pertama kalinya jatuh cinta.
Dia nggak tahu bahwa pasangan sejatinya menunggu di sekian tahun ke depan dan bukan orang ini. Tapi karena dia berharap inilah orang yang akan saya ajak sampai nanti. Nah, itu kesalahan kita ketika masa remaja deh. Padahal pasangan sejatinya itu ada di perjumpaan di kali kelima misalnya. Nah, ini baru kali pertama ini gitu. Tapi dia menganggap ini harus menjadi pasangan saya seumur hidup. Sehingga patah hati lah ketika dia putus. Padahal apa? Sengaja dibuat putus oleh perjalanan hidup ini untuk ketemu nanti pada pasangan sejatinya. Tapi karena nggak paham itu, nggak melihat itu, pokoknya langsung dunia kiamat. Kebayang ya? Ini menyebabkan dia patah hati. Ada orang yang mencari pekerjaan A. Begitu nggak mendapatkan keberhasilan diterima di lowongan kerja itu, dia pikir dunia sudah kiamat. Padahal dia ditunggu oleh pekerjaan yang merupakan passionnya setelah dia melamar kesekian. Nah, contoh lain, orang yang tidak patah hati, yang tidak mudah terguncang itu contohnya begini. Kalau tidak salah namanya Kolonel Harlan Sanders. Masih ingat ya? Ketika pensiun, dia mendapatkan penghasilan sedikit. Cuman dia memiliki kemampuan untuk memasak resep ayam goreng. Bukan hanya 1 kali, 2 kali ditolak. Berkali-kali resepnya ditolak. Nggak ada yang mau. Ini bukan cara orang makan ayam gitu. Tapi begitu dia terus mencoba, sampai titik di mana dia ketemu dengan takdirnya. Dia bahkan mengubah cara makan ayam goreng seluruh dunia. Dengan apa yang disebut KFC tadi. Ya, itu artinya apa? Artinya, kalau dia duluan patah hati, oke, nggak mungkin aku berhasil dengan resep ayam goreng ini, udah selesai urusannya gitu. Nah, kalau orang mudah terguncang setelah patah hati, itu menyebabkan rumahnya langsung ambruk. Pokoknya membangun ulang itu susah deh, biayanya tinggi. Nah, batin yang terguncang oleh gempa akibat patah hati itu, ya itu membangunnya susah banget. Dia menjadi trauma. Aku nggak pingin lagi dia punya pacar, nggak pingin lagi dia belajar, nggak pingin lagi dia kuliah, nggak pingin lagi dia ini itu dan sebagainya, karena baru 1 kali mencoba udah gagal langsung trauma. Itu bahaya dari patah hati gitu. Kita terima di kedepannya gitu ya Pak ya. Perjalanannya itulah Pak. Perjalanannya gitu. Tapi gimana ya Pak, untuk mencapai goals itu kan ada titik kosongnya ini Pak. Maksudnya dari gagal, jedanya itu ya Pak. Dari gagal ke sukses gitu kan ada jedanya itu Pak. Gimana ya cara prosesnya? Cara menanggapi. Misalnya begini. Dek, pingin membuat sebuah taman yang indah di rumah. Bisa selesai 1 hari enggak? Nggak bisa. Nah, kecuali sang kuryang. Jadi ketika hari ini dia baru menggali, belum nanam, baru menggali. Nah, tiba-tiba sudah malam. Apa dia akan kerja dulu, apa istirahat dulu? Istirahat dulu, Pak. Jeda kan? Iya. Nah, jeda itu ruang kosong untuk istirahat. Biar besoknya bisa dilakukan lanjutannya lagi. Nanti setelah dia tanam tanaman, ada jeda, kemudian dia akan berhenti menanam. Lalu merawat. Lalu merawat, tiap hari nyiram. Setelah itu akan ada jeda di mana dia tidak lagi nyiram. Cuma duduk mengamati, menikmati dia sudah berbunga gitu. Kebayang ya? Atau ketika musim hujan datang, dia jeda untuk nyiram. Kan nggak mungkin udah hujan nyiram pula gitu kan, nggak mungkin. Jadi artinya apa? Jeda-jeda itu bukan sesuatu yang aneh gitu. Dia hanya memberi kesempatan kita untuk istirahat. Jadi bagian-bagian kosong itu kesempatan kita untuk istirahat, mempelajari, merenungkan, menyerap apa yang terjadi selama pengalaman menjalani proses itu tadi. Kebayang nggak ya? Nah, jadi apapun perjalanan kita, ketika disuruh jeda sejenak, ya udah, dapat cuti, dapat istirahat untuk meresapi pengetahuan yang ada di perjumpaan dengan guru sejati bernama pengalaman tadi. Kebayang ya? Nah, gitu deh. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada yang salah. Pak, saya mau nanya lebih dalam lagi ya Pak. Di fase jeda itu kan pasti kita bingung ya Pak ya. Ada fase kebingungan gitu. Apakah ini saya salah? Apakah saya gagal? Apakah ya apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Nah itu gimana ya Pak? Di fase kebingungan itu kan kadang-kadang kita dibuat untuk bertanya ulang kan. Ini kita lanjut apa berhenti? Itu kan juga sebuah kebingungan. Kalau berlanjut, kira-kira ini akan berhasil nggak ya? Sekarang aja udah gagal. Nah, itu kan menyebabkan kebingungan, keraguan, dan sebagainya. Gitu.
Terus kalau saya berhenti, kasihan juga nih. Gitu. Tapi sebenarnya masalah kebingungan itu masalah apa? Kebingungan itu terjadi ketika kita dalam jeda itu diberi kesempatan mengevaluasi. Nah misalnya, kalau bicara tentang evaluasi, dalam konsep kita menjalankan sebuah perusahaan kan ada fase yang disebut fase evaluasi. Nah, evaluating. Di fase evaluasi itulah kemudian kita mungkin kadang bingung. Bingung, jalan ini salah, jalan itu salah. Apa yang harus kita lakukan? Nah, pada fase evaluasi yang kita butuhkan adalah mengumpulkan data-data. Data-data apa yang salah, apa yang perlu dibenahi, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahin. Asal jangan bingung itu dibuat tambah gelap. Aduh, pokoknya gimana sih? Aduh, gelisah kayak gitu ya, tambah nggak ngerti-ngerti kita. Jeda, bingung, maka diam sejenak. Daripada bingung-bingung nggak jelas gitu, lebih baik bingung itu kita beresin dengan mempelajarinya, cari data. Kayak tadi itu. Kan kalau kita lagi evaluasi perusahaan kan gitu. Ini perusahaan kita kok nggak mencapai target ya. Terus apa yang harus dilakukan? Evaluasi. Marketingnya salah, sistemnya salah, kerjanya nggak bener, atau apa? Kan gitu yang kita lakukan. Nah, sehingga akhirnya dengan evaluasi dan mempelajari kembali data-data itu, kita jadi bisa mempunyai kesempatan membenahi untuk langkah berikutnya gitu. Jadi kebingungan itu bukan hal yang salah. Kebingungan itu sesuatu yang memicu kita untuk mengevaluasi diri. Tapi jangan sampai kebingungan menyebabkan kita nggak mengevaluasi diri, malah sibuk tenggelam pada kebingungannya. Iya. Gimana terus kan kapan jalannya? Gimana ya Pak, kan soalnya pasti ada rasa yang berpartisipasi dalam kondisi ini ya Pak. Gimana cara memisahkan si rasa itu Pak? Diam sejenak. Dia mengamati dulu. Ketika kita bingung, diam aja, jangan ikuti. Jangan ikuti dalam arti ikuti kebingungannya, diam sejenak. Oh ya, oke, aku bingung. Ada lagunya dari zaman dulu, ada belum lahir. Aku bingung gitu. Pada saat bingung itu pada saat kita sadar, oh sebentar, kayaknya aku lagi bingung deh. Nah, begitu kita lagi bingung, bayangkan kalau Dek misalnya Dek ketemu persimpangan jalan dalam kondisi bingung, kiri apa kanan? Dek milih jalan apa diam? Diam dulu. Diam. Daripada apa? Sudah bingung jalan pula. Oh salah lagi, balik lagi sini. Ini enggak ya? Jangan. Begitu kita bingung di persimpangan, diam dulu. Renungkan lagi. Cari-cari kayaknya yang masuk akal yang kiri apa yang kanan? Apa yang lurus nih? Gitu. Itu yang kita lakukan. Sadari bahwa kita bingung. Jangan sampai sudah jelas bingung, jalan aja terus gitu. Duduk, oh aku lagi bingung nih. Tadi kayaknya aku yakin disuruh lurus. Maksudnya lurus itu di persimpangan yang ini ya persimpangan nanti gitu misalnya. Nah disitulah kita butuh seseorang untuk kita tanyakan. Kita butuh peta-peta. Kita butuh petunjuk-petunjuk. Cari-cari petunjuknya. Cari-cari tanda-tanda lain kayaknya. Oh ini yang bikin aku bingung. Kayaknya tadi deh pesannya persimpangannya jalannya gede-gede bukan kecil-kecil. Ini persimpangan gang bukan persimpangan jalan gitu misalnya kan. Oh iya udah berarti lanjut. Nah setelah kebingungan terhenti dan menemukan jawabannya baru lanjut. Kalau enggak, ya udah. Orang yang berjalan dalam kebingungan, yang dalam bahasa kita di Hindu namanya moha. Moha itu salah satu musuh dalam diri. Moha, kroda, kemarahan gitu. Kemarahan, kebingungan itu musuh dalam diri. Karena apa? Kemarahan dan kebingungan bisa menjerumuskan kita ke dalam lubang yang tidak kita inginkan gitu. Jadi kalau bingung ya udah diam. Sadari bahwa kita bingung. Jangan, kamu bingung? Enggak, padahal nggak tahu. Lebih baik ngaku bingung. Oh, saya lagi bingung nih. Ntar aja ya, gitu. Kebayang deh. Kebayang. Jangan pura-pura. Kamu bingung? Enggak. Lurus apa kiri? Pokoknya kiri. Padahal nggak tahu. Gitu. Iya. Sadari dan akui diri bingung, lalu evaluasi. Kira-kira demikian. Ya. Sadari dan evaluasi ya Pak ya. Pak Wayan, misalnya kan kita jeda nih Pak ya. Jeda dan berpikir mengevaluasi. Dan bingung gitu loh Pak ya. Ada nggak sih Pak tanda-tanda dari semesta mungkin? Ada nggak sih clue-clue dari semesta ini untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar gitu? Ada nggak sih Pak? Ada sebenarnya ada. Kalau kita tidak tenggelam dalam kebingungan,
Nah, pada saat kita jeda, seperti yang bilang tadi, jeda, istirahat, duduk sejenak, biarkan gejolak bingungnya diem, karena bingung itu juga gejolak sama dengan marah gitu. Kalau orang marah bisa sembarangan mengambil keputusan, orang bingung juga sembarangan mengambil keputusan, sehingga dia nggak melihat tanda-tandanya. Begitu kita mulai jeda dan hening sejenak, kadang-kadang kita akan menemukan tanda-tanda yang tadinya terabaikan. Oh iya ya, kayaknya sudah ada tanda-tanda deh. Kemarin penjualan menurun sedikit, itu misalnya. Udah ada tanda-tanda nih sebenarnya ada guncangan sedikit. Kan kalau gempa itu juga gitu deh. Gempa itu tidak selalu langsung besar, enggak. Gempa itu pasti dimulai dari gejolak kecil. Kalau kita peka kan. Ya, sehingga kalau udah kecil itu ada, nanti baru gedenya. Setelah puncaknya gempa, dia ngecil lagi, ngecil. Nggak ada tiba-tiba jeduk kayak kilat itu, enggak. Bahkan suara petir pun terdengar dimulai dari kelihatan cahaya kilat dulu, kan gitu. Suara guntur itu kan belakangan muncul. Ada tanda-tanda lah. Kilatan cahaya dulu, boleh nutup telinga. Kalau nggak tahan dengan suaranya, pasti ada tanda-tandanya. Cuman kita harus peka. Nah, bagaimana caranya peka kalau kita terlalu gampang dibuat bingung? Tapi kalau kita sering diam sejenak, hati-hati. Nah, ini dalam konteks spiritual disebut apa? Berjalan dalam kesadaran. Benar-benar kita amati dan sebagainya. Nah, gini deh. Pernah enggak Dek nonton film, terutama film barat, yang membuat Dek bingung gara-gara Dek kurang perhatian terhadap detail-detailnya? Iya. Tapi kapan ketika kita nonton film film yang berkenaan dengan investigasi atau detektif misalnya, ketika kita terus fokus, kita akan melihat sebuah tanda-tanda yang ditunjukkan oleh film. Iya, clue-cluenya sudah ada di situ. Nah, hidup kita ini kan putaran film, perjalanan. Kita pemain di dalamnya. Kalau kita peka, kita akan melihat clue-cluenya. Cuman kan kita jarang mencatat clue-nya, jarang mengamati clue-cluenya, sehingga lama-lama nggak ngerti clue-nya sudah lewat. Kan gitu biasanya. Tapi akhirnya tersadar juga sih, oh kemarin ternyata bener ya gitu. Iya, gitu. Ada clue yang kita lewat. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita pakai Google Map, sebelum clue-nya terlewatkan, 200 meter lagi Anda belok kanan, gitu kan. Udah diingetin jauh-jauh kan? Walaupun belum tentu pas 200 meter, tapi diingatkan bahwa sekitar 200 meter kita sudah siap-siap. Gitu. Contoh bagaimana jangan sampai kita kalah sama Google Map. Ke depan ini nanti ketika saya menjalani ini, ada nggak sih clue-clue yang harus saya perhatikan? Itu deh. Kadang itu kita nggak mau perhatikan, begitu kejadian baru perhatian. Apa sih penyebabnya? Ya, karena kita nggak ngeh dengan kejadian tadi. Gitu. Iya. Kita sibuk dengan hal-hal yang nggak penting kan, gitu. Iya. Ya, kebayang nggak maksudnya? Kebayang sih Pak. Saya jadi refleksi diri. Oh, saya sering sih kayak mengabaikan clue akhirnya. Ya jatuh atau apa gitu. Ya. Ya kalau kita naik motor misalnya, tubuh ini kan kendaraan. Iya. Kalau kita naik motor, kan sudah ada tanda-tanda. Misalnya, ban akan kempes kan sudah tanda-tanda ada kan. Iya. Sedikit. Jadi kita harus peka mendengarkan semua itu. Mendengar dengan tanda-tanda itu. Atau kendali kita, kok goyah ya. Jangan-jangan, bannya kurang berisi angin, tekanannya nggak bagus. Nah, kalau kita peka aja dalam perjalanan itu, kita tahu kok ada apa-apa di situ. Kok ngeremnya susah ini ya? Oh, ternyata kita mungkin terlalu ngebut, atau mungkin remnya mulai blong. Iya Pak. Terkadang misalnya mungkin kita sadar kita menjalani, atau teman-teman pasti banyak juga yang sadar menjalani suatu hubungan itu yang sebenarnya ya toksik lah gitu ya. Tapi kita kadang merasa, oh kadang juga sayang sih Pak. Oh sayangnya udah lama nih gitu misalnya hubungan ini. Ya. Itu gimana Pak? Ya itu tadi, karena kita nggak ngeh dengan tanda-tanda. Berarti kita harus tegas Pak kalau misalnya kita udah sadar itu tanda-tanda yang tegas mengamati dulu, tegas mencari solusi, lalu memperbaiki segera komitmen kita, komitmen perjalanan kita. Kok kayaknya begini dah. Sama dengan kita misalnya nih,
contohnya deh ya, bahasa tubuh nih. Iya. Kita ngobrol sama orang, bahwa kemudian orang itu bosan dengan obrolan kita dan ingin kita berhenti, kan ada tanda-tandanya. Misalnya orang itu pengen pergi aja sebenarnya pas kita ngobrol. Ya, dia gini kan, yang tadinya begini, dia begini, sudah mencondongkan tubuh ke depan, ya. Apalagi tangannya sudah begini, nah, berarti udah mau pergi nih. Nah, itu kita harus membaca bahasa tubuh orang gitu. Atau ketika dia begini, berarti dia memperhatikan omongan kita. Tapi begitu dia begini, dia udah bosan dengan omongan kita. Ini kita harus renungkan. Oh, ini tanda-tanda dia tidak lagi ingin mendengar. Mungkin harus ganti topik. Gitu misalnya. Gitu. Iya. Atau jangan kira bahwa orang yang mencondongkan badannya ke depan itu pertanda dia bosan dengan kita dan ingin pergi. Bukan begitu. Contoh yang begini. Kalau dia bicara yang begini. Ini besar kemungkinan suara dia terlalu kecil. Iya. Atau saya yang kurang peka mendengar, sehingga ingin lebih detail mendengarnya gitu. Jadi jangan dikira baru mendekat begini ini ingin pergi, bukan. Itu bedanya. Nah, itu tanda-tanda yang perlu kita pelajarin ketika kita menjadi seorang komunikator. Memperhatikan audien kita atau komunikan kita, dia mau ngapain ini gitu. Mungkin kita terlalu capek gitu. Apa omongan kita membuat mereka capek gitu. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, itu cara terbaik belajar pelan-pelan, belajar bahasa tubuh, belajar tanda-tanda yang lain gitu. Sehingga dalam kehidupan sosial kita jadi peka, bahkan membaca diri kita. Ya. Kan kalau kita kekurangan gula, seperti cerita kemarin, ketika kita kekurangan gula, sel-sel tubuh kita kan tanda-tandanya banyak sekali. Asam lambung lah yang naik, nyeri ulu hati, terlewatkan nyeri ulu hati, perutlah keroncongan, kreok-kreok gitu. Setelah itu juga terlewatin, tanganlah gemetar. Atau kalau nggak bisa gerak lagi, dia buat pingsan kita karena kehabisan gula gitu. Itu misalnya. Atau jadi agak pusing gitu. Nah, banyak tanda-tanda dari kecil sampai besar diberikan kepada kita. Kita harus belajar peka. Berarti kita penting ya Pak untuk percaya sama intuisi kita ya Pak Wayan ya? Sangat deh, sangat. Karena intuisi itu seperti gini deh. Kadang kan si sopir itu nggak tahu ada apa-apa. Nggak tahu, dia mungkin lupa bahwa ada sesuatu yang di dekat dengan mobilnya, atau dia lupa dengan pasang sabuk pengaman, maka alarm berbunyi, tit. Nah, intuisi seperti itu deh. Tiba-tiba dia akan memberi kita sinyal di dalam ketika pikiran sadar nggak ngeh tentang sesuatu. Tiba-tiba kok kayaknya ada sesuatu ya. Nah, berarti kayak gitu deh. Seperti misalnya tit atau lampu merah menyala, mungkin kurang oli gitu misalnya kan. Nah, itu contoh-contoh intuisi yang ada di mobil, yang keluar di luar pengetahuan sopirnya. Jadi si mobil tahu sendiri, sopirnya lupa gini nih, lupa nutup pintu yang kencang gitu misalnya, kok ada bunyi apa gitu. Nah, atau ketika kita keluar dari mobil, ngunci dari luar tapi kunci ininya masih di dalam, kan dikasih tahu juga. Ada bunyinya ya. Ada bunyi bahwa kamu nggak bisa ngunci mobilnya karena kuncinya masih di dalam gitu misalnya. Nah, dalam diri kita tuh ada sistem yang kayak gitu, canggihnya gitu. Memberi kita sinyal-sinyal, bukan saja sinyal dari tubuh. Kalau sakit, kalau lapar, kalau ngantuk, kan ada sinyal-sinyal kayak gitu. Misalnya kita ngantuk, pasti kita menguap dulu. Kenapa harus menguap juga kalau ngantuk kan? Kenapa nggak ngantuk aja, nggak usah apa menguap kan gitu. Sinyal-sinyal juga itu bahwa kita butuh istirahat gitu. Nah, kemudian tubuh kita ini juga memiliki sinyal-sinyal yang datang dari sang ruh, yang kita kenal sebagai intuisi gitu. Intuisi, kalau dia berupa pengetahuan, kita menyebutnya insight. Ada insight, ada sesuatu. Ada insight, ada sebuah pandangan lain dari dalam. Insight, kira-kira seperti itu. Oh, iya Pak. Ya. Makasih Pak Wayan. Pak Wayan, saya mungkin agak nanya soal patah hati lagi nih Pak Wayan. Ya. Kan kalau patah hati sering gitu misalnya Pak ya, kan menimbulkan kayak trauma atau trust issue gitu loh Pak ya. Nah, ini topik yang lumayan banyak juga dicari Pak, tentang trust issue.
kalau kita udah punya trust issue, gimana kita bisa mulai lagi Pak Wayan? Ya, contoh begini. Kembali ke cerita Jepang. Jepang itu negara yang paling sering kena gempa, iya, gempa, tsunami. Dia pernah jalan-jalan ke Jepang kan? Iya Pak. Pernah. Kenapa nggak takut sama Jepang? Padahal sudah terkenal berkali-kali dia terkena gempa, kena tsunami. Kenapa nggak takut juga jalan-jalan ke sana? Iya, karena saya percaya aja sih. Percaya, karena percaya dan tidak trauma. Kenapa dia tidak trauma tentang ke Jepang? Karena orang Jepang sendiri tidak trauma. Karena dia mengolah traumanya menjadi jalan keluar. Ya, daripada terus-menerus trauma, kan lebih baik perasaannya diganti dengan rasio. Rasa yang trauma diganti dengan rasio yang bisa mengatasi trauma, yaitu apa? Penuh perhitungan. Ya, jadi kalau kita berkali-kali patah hati, berarti kita jangan terlalu mengandalkan rasa untuk cari pasangan. Pakai rasio juga. Zaman dulu udah diajarkan pakai rasio. Kalau cari pasangan, cek bibit, bobot, bebet. Nah, kan gitu. Supaya apa? Supaya nggak jalan. Ini nanti pas udah jalan lama, ternyata nggak nyambung nih gitu. Saya sukanya A, dia sukanya B gitu. Saya sukanya di rumah, dia sukanya traveling, kacau kita. Gitu. Saya sukanya tinggal di kota-kota yang ini, yang ramai, dia sukanya ke pegunungan gitu. Salah satu harus beradaptasi. Kalau enggak, ya salah sendiri nyari pasangan yang sudah nggak selaras passionnya dari awal gitu contohnya. Gitu. Jadi jangan gunakan keseringan patah hati menjadi trauma. Apalagi dalam ilmu law of attraction gitu. Semakin sering kita patah hati, semakin kita ketakutan akan patah hati lagi, semakin kejadian akan datang lagi. Benar Pak. Makanya kita sering menarik apa yang tidak kita inginkan. Ya? Aku takut dari patah hati. Makanya banyak anak-anak yang orang tuanya bercerai, dia malah ketemu dengan perjalanan yang sama. Kenapa? Aku nggak ingin seperti orang tuaku. Aku tidak ingin. Tidaknya hilang. Aku ingin seperti orang tua. Jadi daripada berpikir yang buruk tentang masa depan kita, pikirkan apa yang kita inginkan tentang masa depan kita. Energi ketakutan akan masa depan mendatangkan apa yang kita takutkan. Energi sukacita pada masa depan, optimisme, akan menghadirkan apa yang kita inginkan. Kalau kita hidup penuh pesimisme, apa yang menjadi pesimistik kita itu akan datang kepada kita deh. Law of attraction, memang gitu. Iya Pak. Ya sama dengan kita naruh bunga, ya datang kupu-kupu. Ya naruh makanan sudah basi atau busuk, yang datang lalat. Gitu. Kebayang deh. Kebayang Pak Wayan. Ya. Berarti kita harus lebih mengutamakan rasio juga ya. Kalau rasa kita sering salah, mungkin geser sedikit ke rasio gitu ya Pak ya. Dan juga kita jangan sampai berpikir yang negatif mungkin, takutnya ke track yang negatif-negatif juga pasti. ya Pak. Saya juga pengalaman. Yang namanya negatif itu, negatif itu. Contoh negatif. Negatif itu kan artinya kurang. Iya. Kalau kurang kan pasti akan diisi. Diisi oleh apa? Oleh yang sejenis misalnya. Kalau dek kurang garam dikasih apa? Dikasih cabai apa dikasih gula? Gula. Kalau pengen apa? Makanannya dek kurang garam, dikasih garam. Ya. Karena kurangnya garam. Kalau kurang gula dikasihnya gula. Jadi kalau kita negatif dikasihnya yang negatif. Ya, dikasihnya yang negatif yang tidak kita inginkan gitu. Ya, kalau kita positif dikasih lagi yang positif. Contoh misalnya, dek makan bakso nih. Wah, enak nih baksonya. Mau traktir lagi enggak? Mau tak kasih lagi enggak? Kan gitu biasanya kan. Ya. Jadi kalau kita negatif, tidak menyukai, dikasih lagi enggak? Yang tidak kita sukai. Dikasih lagi. Bisa dikasih lagi kita. Supaya apa? Supaya kita, ya misalnya nih, makananmu jelek terus, akhirnya karena jengkelnya dikasih terus kita makanan yang kita tidak inginkan. Karena apa? Kita memikirkan itu. Ini yang disebut law of attraction. Jadi hati-hati gitu. Kita adalah apa yang kita pikirkan, termasuk hidup kita. Gitu. Iya Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan. Ya. Saya percaya itu banget sih Pak. Jadi terkadang berpikir mungkin berbicara juga berhati-hati. Misalnya udah ada kepikiran jelek, aduh jangan sampai deh gitu ya Pak Wayan. Makasih Pak. Ya. Padahal udah dikasih tahu juga di agama kan. Setidak-tidaknya dalam ajaran kita di Bali, Trikaya Parisuda gitu.
berpikir yang baik, berucap yang baik, bertindak yang baik. Kenapa? Karena hukum law of attraction itu. Ucapan buruk, pikiran buruk, yang datang yang buruk-buruk. Memang begitu, hidup memang begitu. Iya Pak. Pokoknya saya sempat ingat teman saya Shiva tuh pernah ngasih tahu saya waktu saya kuliah gitu ya. Dia kan lumayan spiritual juga. Dia bilang kalau di agama gue ya Ci, kalau misalnya kita berpikir negatif aja, Tuhan tuh tahu loh kita mikir negatif gitu. Jangan sampai di hati, maksudnya jangan sampai di hati juga ada kebusukan gitu. Simpelnya itu begini, bukan Tuhan yang di situ. Iya. Tuhan di sini, karena di dalam diri kita kan ada kecerdasan, kecerdasan semesta. Nggak usah jauh-jauh, makanya kita mikir aja, dia udah tahu dia siapa, dia yang di dalam sebagai kecerdasan semesta. Kenapa dia dianggap tahu? Padahal kalau dia adalah satu kesatuan di sana, menerima begitu banyak permintaan, kan bingung dia. Kayak dalam film Bruce Almighty itu, kan bingung dia, si Jim Carrey jadi di film Bruce Almighty. Tiba-tiba dia mencoba jadi Tuhan, tiba-tiba ada banyak sekali doa-doa datang. Yang satu minta hujan, yang satu minta kering, yang satu minta menang, ini juga minta menang, terus yang dimenangin yang mana gitu. Kan bingung kan? Ketika di oke-kan semua, kacau lah semua. Jadi bukan Tuhan yang itu yang membebaskan kita. Tuhan itu yang ada di dalam diri kita. Sehingga berpikir negatif, dia mendengar. Kemudian mengarahkan hidup kita kepada yang kita inginkan. Masuk gitu sebenarnya. Agama mengatakan begitu, ini penjelasannya. Gitu. Iya Pak. Makasih Pak Wayan. Mungkin saya pertanyaan terakhir untuk topik ini ya Pak. Untuk teman-teman yang nyari gimana caranya move on ya Pak. Mungkin Bapak bisa nutup gimana sih caranya bisa move on? Yang pertama untuk yang semua patah hati ya. Iya. Kadang patah hati itu membuat kita merasa sendirian. Dengerin lagunya Michael Jackson. You are not alone. Gitu. Atau dengerin lagunya siapa namanya? Rem ya. Everybody hurt. Pernah dengar lagu itu? Nah, jadi kita semua pernah tersakiti. Jangan merasa sendirian. Hidup ini memang perjalanan yang bisa menyakitkan juga, bisa menyenangkan, karena memang bekalnya suka duka lara pati. Jadi kalau kita berhenti pada duka, kita nggak lanjut. Ya, bumi aja ada musimnya, nggak terus-menerus hujan, nggak terus-menerus berbadai. Badai pasti berlalu. Jadi artinya apa? Move on. Kalau enggak, kita terjebak di situ. Misalnya. Ini ada pusaran badai. Kita di tengah lautan. Kira-kira sejarak 1 kilo, di sana sudah terang. Pilih yang mana? Move on apa berdiam di situ? Move on. Kan lebih baik move on, supaya kita bisa menjemput itu. Gitu. Menjemput masa yang terang itu, ketimbang kita membiarkan diri kita menyatu dengan kegelapan terus-menerus, kan betul. Nah, jadi artinya kita move on. Umur kita juga nggak bisa menahan kita untuk tidak move on kan? Iya. Ya mau kayak apa juga, mau diapain juga wajah kita, mau diapain juga, umur nggak berbohong. Kita harus move on dari diri kita yang merasa, oh aku masih kecil, aku masih muda, aku masih tua. Nggak, kita kan terus move. Jadi kalau orang gagal move on, ya masalah. Sederhananya begini, kenapa penting move on? Kita dikasih kaki. Kalau lumpuh menyenangkan nggak? Kan nggak. Kita dikasih kaki artinya apa? Kita disuruh bergerak terus. Kalau kaki nggak bisa bergerak, nggak bisa move, bermasalah. Hati juga kalau nggak bisa move on, sama aja lumpuh. Nggak bisa dia mengejar masa depan yang lebih terang ketika dia mengizinkan atau membiarkan dirinya terjebak dalam kelumpuhan oleh broken heart tadi. Jadi, come on, move on. Move on, guys. Jemput impianmu. Iya. Nah, jangan tidur aja. Kalau tidur aja, memang kita mimpi, tapi impiannya nggak dijemput. Bangun, jemput impian, kan gitu. Gimana cara menjemput kalau masih nggak move on dari tempat tidur gitu. Kira-kira seperti itu. Makasih Pak Wayan. Boleh merenung sebentar ya Pak ya? Jangan lama-lama ya Pak ya? Boleh merenung sebentar, ya boleh lama-lama. Tidur aja kita cukup sebentar kok. Gitu. Sebenarnya tidur yang segar itu cukup sebentar aja kok.
Yang penting benar-benar segar, habis itu bangun kerja lagi. Baik. Makasih Pak Wayan. Ya, sama-sama deh. Keluarga yang gak akur gitu kan. Terus Pak Heru itu bilang di bukunya dia gitu bahwa keluarga adalah tempat utama untuk membayar karma dan belajar jiwa. Jadi wajar kalau keluarga itu nggak akur. Begitu juga dengan pasangan itu. Gimana sih? Karena gini,